Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan materi yang mengenai konsep memelihara harta kekayaan, memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah, akad atau kontrak atau transaksi, transaksi yang dilarang, riba dan jenis riba, prinsip sistem keuangan syariah, jenis instrumen keuangan syariah. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah akuntansi syariah yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Baiklah, sebelum kita memasuki ke penjabaran materi, izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu saya Uli Arta Lestari dengan NIM C1C023100. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan menjelaskan beberapa materinya, yaitu adapun latar belakang, yaitu ekonomi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan individu maupun sosial. Dalam Islam, aktivitas ekonomi dan bisnis harus dijalankan secara kafah sesuai prinsip syariah, termasuk dalam transaksi keuangan. Perkembangan teori keuangan yang diterapkan dalam perusahaan melahirkan konsep manajemen keuangan syariah ketika kegiatan perusahaan berlandaskan prinsip Islam. Manajemen keuangan ini berperan dalam mengelola sumber dana perusahaan secara optimal melalui perencanaan, analisis, dan pengendalian keuangan agar keputusan keuangan yang diambil sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan perusahaan. Baiklah, masuki ke pokok pembahasan. Yang pertama ada konsep memelihara harta kekayaan. Konsep memelihara harta dalam sistem keuangan syariah menekankan bahwa harta harus diperoleh dengan cara yang sah dan digunakan untuk hal yang baik sesuai ketentuan syariah. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik mutlak seluruh harta, sedangkan manusia hanya sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelolanya. Oleh karena itu, pengelolaan harta harus mengikuti aturan syariah dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kepemilikan manusia atas harta bersifat sementara, sehingga ketika seseorang meninggal, harta tersebut harus didistribusikan kepada ahli waris sesuai hukum Islam. Selanjutnya ada perolehan dan menggunakan harta dalam syariah. Dalam syariah, perolehan dan penggunaan harta harus sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Pada dasarnya, hukum muamalah adalah boleh selama tidak ada larangan, sehingga harta dianggap halal apabila diperoleh dengan niat, tujuan, dan cara yang benar sesuai syariah. Sebaliknya, harta yang diperoleh dengan cara yang haram tetap tidak dibenarkan walau digunakan untuk tujuan baik. Dalam penggunaannya, Islam mengajarkan keseimbangannya, yaitu tidak boros dan tidak kikir, serta mendorong umat untuk memanfaatkan harta dalam kebaikan seperti infak, sedekah, zakat, memberi pinjaman tanpa riba, dan membantu orang yang mengalami kesulitan, sehingga tercipta keadilan sosial dan keberkahan dalam kehidupan. Dengan demikian, pengolahan harta dalam Islam bukan sekedar aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk ibadah yang mencerminkan ketaatan kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama. Baik, selanjutnya kita masuki ke materi akad atau kontrak atau transaksi. Akad dalam Islam adalah kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih melalui ijab dan qabul yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum, serta harus dipenuhi sesuai syariah. Akad berbeda dengan janji atau wa'ad karena akad bersifat mengikat secara hukum. Dalam fikih muamalah, akad dibagi menjadi dua, yaitu akad tabarru dan bertujuan tolong-menolong tanpa mencari keuntungan, dan akad tijarah yang bertujuan memperoleh keuntungan. Suatu akad yang dianggap sah apabila memenuhi 3 rukun utama, yaitu adanya pelaku akad, objek akad, serta ijab qabul yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak. Selain itu, akad juga harus terbebas dari unsur paksaan, penipuan, gharar atau ketidakpastian, dan riba agar keabsahannya diakui secara syariat. Dengan memenuhi seluruh syarat dan rukun tersebut akan menjadi landasan kokoh dalam mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan penuh berkah. Selanjutnya yaitu materi mengenai riba dan jenis riba.
Riba adalah tambahan atau kelebihan dalam transaksi utang piutang atau pertukaran yang tidak dapat dibenarkan oleh syariah. Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap merugikan dan tidak adil. Bahkan para ulama sepakat bahwa bunga atau interest termasuk riba dan hukumnya haram. Larangan riba dalam Al-Quran diturunkan secara bertahap, hingga akhirnya diharamkan secara tegas. Secara umum, riba dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu riba dain yang muncul dalam transaksi utang piutang dengan adanya tambahan dari pokok pinjaman, dan riba fad yang terjadi dalam pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang tidak sama atau tidak tunai. Menghindari riba merupakan bagian dari komitmen seorang muslim dalam menegakkan keadilan ekonomi dan menjaga keberkahan harta. Adapun jenis instrumen keuangan syariah, yaitu yang pertama ada instrumen keuangan syariah primer, instrumen yang berdasarkan akad dalam transaksi keuangan syariah. Antara lain yang pertama ada mudharabah, yaitu kerjasama pemilik dana dan pengelola dengan sistem bagi hasil. Selanjutnya ada musyarakah, kerjasama beberapa pihak dengan penyertaan modal bersama. Yang ketiga ada murabahah, jual beli dengan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati. Selanjutnya ada salam dan istisna, akad jual beli pesanan dengan penyerahan barang di kemudian hari. Yaitu selanjutnya ada ijarah, akad sewa menyewa atau jasa dengan imbalan. Selanjutnya wadiah, titipan dana yang dapat diambil kapan saja. Selanjutnya ada qard atau qard hasan, pinjaman tanpa imbalan. Selanjutnya ada sarf, transaksi jual beli mata uang. Dan yang terakhir yaitu wakalah, hafalah, hiwalan, yaitu akad perwakilan, penjaminan, dan pengalihan utang. Jenis instrumen keuangan syariah yang selanjutnya yaitu ada instrumen keuangan syariah sekunder atau pasar modal syariah. Yang pertama ada instrumen turunan yang diperdagangkan di pasar modal seperti ada dana mudharabah, yang kedua ada saham perusahaan yang sesuai syariah, yang ketiga obligasi bagi hasil, yang keempat saham preferen tidak diperbolehkan karena mengandung unsur bunga. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi yang sebelumnya, yaitu kesimpulannya sistem keuangan syariah mengatur perolehan, pengelolaan, dan penggunaan harta sesuai dengan ketentuan Islam agar harta yang dimiliki halal dan bermanfaat. Dalam muamalah, pada dasarnya semua transaksi diperbolehkan selama tidak melanggar larangan dan Al-Quran dan Sunnah. Setiap transaksi dilakukan melalui akad yang sah dan mengikat para pihak, serta harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan praktik yang tidak adil. Dengan demikian, sistem keuangan syariah berfungsi sebagai mekanisme yang menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana, melalui produk dan jasa keuangan yang berlandaskan prinsip syariah untuk mencapai kemaslahatan bersama. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.